Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Sari Kurnia Putri dari kelas PAI 3D Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS yang mana jawabannya yaitu membaca kitab dari salah satu kitab, membacakan hadis dari salah satu kitab Riyadhus Shalihin. Yang mana di sini saya akan membahas tentang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi katampiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala nyarios sab'atun ada 7 golongan yuzilluhum anu bakal menang pertolongan Allahu ti Allah fidillihi yaumal lazilla, di mana teu aya dia pertolongan illa zilluhu angin pertolongan ti Gusti Allah. Imamun adilun kahiji imam anu adil, wasyabun sareng kaduana pamuda, nasya anu karep itu pamuda fi ibadatillahi dina ibadah ka Gusti Allah taala. Warajulun sareng katiluna lalaki qalbuhu anu hatena itu man muallaqun eta cumantel bil masajidi ka pirang-pirang masjid. Warajulani sareng kaduana sareng dua jalma tahabba anu mika cinta itu rajul fillahi karena Allah, iztama'a barenan kumpul alaihi pikeun itu rajul, wa tafarraqa sareng pisah itu rajul alaihi karena Allah. Warajulun sareng hiji lalaki da'ashu anu diajak hu ka itu rajul saha imro'atun awewe datu mansabin anu gaduh turunan anu sae wa jamalin sareng anu geulis faqala mangka nyarios ini saenyana kuring alhofu eta sieun kuring Allahu ka Gusti Allah. Warajulun sareng hiji jalma tasoddaqo anu sodaqoh itu man bisodaqotin kalawan sodaqoh fa'afa mangka sok nyamarkeun itu man ha kana sodaqoh hatta la ta'lama sehingga yen teu terang naon shimaluhu tangan kirina naon ma perkara tunfiku anu dinamkahkeun yaminuhu ku tangan kanana itu man kana sodaqoh. Warajulun sareng hiji lalaki dakaro anu eling itu rajul Allah ka Gusti Allah holian barianan nyorangan fafaldos mangka ngocor naon ainahu cai socana itu rajul muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dijelaskan bahwasanya dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai mencintai sesuatu karena Allah, yang mana di sini dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa ada 7 golongan yang akan mendapat pertolongan dari Allah, di mana tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah. Mana saja yang termasuk ke dalam 7 tersebut? Yang pertama ada imamun adilun. Yang pertama imam yang adil. Kata adil di sini bersifat nakiro atau umum, atau bisa juga bersifat luas. Adil sendiri mempunyai arti menempatkan sesuatu kepada tempatnya, atau bisa diartikan tidak berat sebelah atau seimbang. Nah, artinya seorang imam itu harus mempunyai sifat atau kriteria adil tersebut. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Di sini yang kedua ada pemuda yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda masih pemuda saja sudah rajin beribadah, apalagi kalau sudah tua. Ada dalam suatu keterangan disebutkan bahwa pemuda itu adalah pemimpin di masa yang akan datang, atau bisa juga disebut rizalul qad, atau bisa disebut juga pemuda adalah generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya, yang ketiga ada warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga yaitu seseorang yang hatinya sudah terikat kepada masjid. Maksudnya seseorang yang hatinya sudah berkaitan dengan masjid. Contohnya, jika seseorang telah
jika seseorang telah nyaman dengan keadaan masjid dan sekitarnya, maka ketika hal kecilnya saja, ketika orang itu mendengar suara azan, maka dia langsung bergegas menuju masjid untuk melaksanakan beribadah atau sholat dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada yang keempatnya, warajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, ada seseorang yang mencintai sesuatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Nah, pada dasarnya sesuatu atau hal apapun yang dikaitkan karena Allah, yang didasarkan karena Allah, itu akan lebih baik. Cinta karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah. Ya, yang selanjutnya yang kelima, warajulun da'ashu imra'atun data mansabin wa jamalin. Nah, yang kelima di sini ada laki-laki yang diajak berhubungan oleh wanita yang bagus turunannya, cantik rupanya, bahkan akhlaknya pun juga bagus, tetapi laki-laki itu berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Sesungguhnya saya takut sama Allah. Itu kata jawaban dari seorang laki-laki ketika diajak berhubungan oleh seorang wanita tersebut. Dan wanita tersebut itu merasa malu dengan jawaban sang pemuda tersebut. Dia merasa malu ketika niatnya dia mengajak maksiat, mengajak berhubungan, tetapi si rajul tersebut malah menjawab, ini akhafullah, saya merasa malu sama Allah. Maka wanita itu merasa malu dan meminta maaf kepada si lelaki tersebut. Yang selanjutnya yang keenam ada warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam yaitu orang yang sedekah dan tidak terlihat oleh orang lain. Sedekah sendiri mempunyai arti pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa pamrih. Sedekah secara samar, orang yang suka bersedekah secara samar diibaratkan tangan kiri membantu tangan kanan, tapi tangan kanan tidak tahu bahwa yang membantunya itu adalah tangan kiri. Maksudnya tanpa sepengetahuan tangan kiri. Jadi sedekah secara sembunyi itu ada manfaatnya, ada 2 manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari sedekah secara sembunyi yaitu dengan bersedekah secara sembunyi berarti menutupi siapa saja yang menerimanya. Dengan begitu, kehormatan si penerima juga akan terjamin atau akan terjaga. Yang kedua, lebih menyelamatkan hati dan dari lidah orang banyak. Maksudnya bisa mengurangi buruk sangka atau kedengkian orang lain terhadap tersebut. Yang terakhir ada warajulun zakarallahu khalian fa fadus ainuhu. Nah, yang terakhir ada laki-laki atau orang yang suka zikir kepada Allah dan dia melakukan zikir, bertafakur sambil mentafakuri, dia itu mentafakuri semua dosa-dosanya, dia itu mentafakuri dia itu banyak salahnya, banyak dosanya, dia beristighfar, bermunajat kepada Allah secara sendiri-sendiri. Nah, mungkin bisa diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa 7 golongan yang akan mendapat pertolongan dari Allah, di mana tidak ada pertolongan lagi selain pertolongan dari Allah. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang suka beribadah kepada Allah. Yang ketiga, manusia atau orang yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Yang kelima, laki-laki yang diajak berhubungan dengan wanita dia menolak. Yang selanjutnya, yang mencintai karena Allah dan bisa juga karena Allah. Dan yang selanjutnya juga
ada manusia atau orang yang suka bersedekah tapi suka menyamarkan sedekahnya tersebut. Dan yang terakhir ada laki-laki yang suka mentafakuri atau berzikir kepada Allah dengan secara sendiri-sendiri. Maksudnya dia suka mentafakuri segala dosa dan kesalahannya dan bermunajat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab.